Dalam buku Demokrasi Partai Politik dan Pemerintahan karya Miriam Mudjarjo yang menyatakan bahwasannya partai politik merupakan instrumen utama dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan. Oleh karena itu tidak dapat dihindari bahwa ketua partai politik menduduki posisi eksekutif sebagai menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai hadirnya sebuah mosi yakni ketua umum partai politik merangkap jabatan sebagai menteri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Nawawi, rangkap jabatan adalah kondisi di mana seseorang memiliki dua tanggung jawab pekerjaan dalam rentang waktu yang sama. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian. Dewan Juri yang terhormat, kami akan membahas mengenai beberapa hal, yakni yang pertama, apakah aturan terkait rangkap jabatan oleh partai politik menjadi menteri diatur secara eksplisit di dalam undang-undang, dan yang kedua, bagaimana hak prerogatif dari Presiden dalam memilih kabinet menteri, dan yang ketiga, apakah partai politik yang merangkap jabatan sebagai menteri dapat menolak APBN atau APBD, dan apakah hal ini bisa dijadikan alasan pembenar untuk memungkinkan terjadinya rangkap jabatan. Dewan Juri yang terhormat, pertama dari segi konstitusi, pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak prerogatif kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri kabinet. Dalam hal ini konstitusi tidak memberikan batasan terkait latar belakang calon menteri, termasuk apakah mereka berasal dari partai politik atau bahkan menjabat sebagai ketua umum partai. Ini membuat Presiden leluasa untuk memilih siapa saja yang dinilai untuk mampu mendukung kebijakan pemerintah. Secara yuridis tidak ada larangan eksplisit yang melarang seorang ketua umum partai untuk merangkap jabatan sebagai menteri. Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga tidak mencantumkan pembatasan mengenai posisi ketua umum partai yang bisa menjadi seorang menteri. Pasal 22 undang-undang tersebut memang melarang menteri untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. Namun jabatan ketua umum partai bukanlah jabatan negara, melainkan jabatan dalam organisasi politik. Hal ini berarti bahwa dalam sudut pandang hukum tidak ada larangan bagi ketua umum partai untuk menjabat sebagai seorang menteri. Selanjutnya kita perlu melihat peran partai politik dalam demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Partai politik memiliki fungsi krusial dalam sistem politik kita, yakni sebagai penyambung apresiasi rakyat dan perumus kebijakan publik. Jika seorang ketua umum partai menduduki jabatan menteri, justru hal ini bisa memperkuat fungsi partai dalam pemerintahan. Lalu terkait kekhawatiran mengenai potensi konflik kepentingan, Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang kuat untuk menangani hal ini. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi bagi setiap pejabat publik termasuk seorang menteri. Selain itu ada lembaga-lembaga sebagai KPK yang berfungsi sebagai pengawas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan ini sudah cukup untuk memastikan bahwa seorang ketua umum partai yang menjabat sebagai menteri tetap bertindak secara profesional tanpa melibatkan konflik kepentingan. Selain itu, sistem presidensial di Indonesia tidak melarang keterlibatan partai politik dalam pemerintahan. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri adalah pembantu daripada presiden. Namun menteri-menteri tersebut sering berasal dari partai politik yang mendukung pemerintahan tersebut. Hal ini menciptakan sinergi yang lebih baik antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintah presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam menjalankan pemerintahan yang diangkat langsung oleh presiden yang sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Berdasarkan pengangkatan menteri oleh presiden merupakan kewenangan prosedural yang sesuai amanat yang diberikan oleh undang-undang. Jika pada praktiknya bahwa ada 5 ketua partai politik yang menjadi menteri di kabinet merah putih di era kepemimpinan Prabowo Gibran, antara yang pertama adalah Bahlil Lahadalia, yang kedua Zulkifli Hasan, yang ketiga Agus Harimurti Yudhoyono, yang keempat ada Muhaimin Iskandar, yang kelima ada Agus Jabo Priyono. Kami selaku dari tim Pelapor Plani menyatakan pro terkait mosi perlibatan pada hari ini dengan 3 poin, antara lain pertama adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memang tidak memberikan limitasi kepada presiden untuk tidak dapat mengangkat menteri yang berasal dari parpol sehingga beraksi berat antar ketua. Aturan tersebut tidak ada. Yang kedua adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden, status menteri sebagai pembantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jika presiden memiliki legitimasi untuk mengangkat dan juga memberhentikan menteri yang ia pilih, melihat penggunaan hak prerogatif yang digunakan oleh presiden dalam
dalam mengangkat menteri merupakan hak istimewa yang mana sepenuhnya dimiliki oleh Presiden atas dasar pertimbangan bahwa Presiden sebagai salah satu perwakilan pemegang kekuasaan negara serta berdasarkan kapabilitas para menteri yang ia pilih. Yang ketiga adalah penandaan organisasi partai politik dan dari dana APBN atau APBD yang bersifat bantuan, yang dimana bisa diartikan sebagai partai politik bisa menolak bantuan dana yang dianggarkan oleh APBN atau APBD. Dalam konteks ini dapat dijadikan alasan pembenar bahwa bisa terjadi rangkap jabatan. Dewan Juri yang terhormat, di bawah kami pada akhir argumentasi yang telah kami susun secara komprehensif dan konseptual. Yang menang Ketua Umum Partai Politik yang juga menjabat sebagai Menteri memiliki keunggulan tersendiri dalam memperkuat koordinasi antara kebijakan partai dan eksekutif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memberikan kebebasan kepada Presiden untuk memilih pembantunya tanpa pembatasan asal-usul jabatan calon menteri. Artinya, jika Presiden memandang seseorang Ketua Umum Partai layak memegang posisi strategis di pemerintahan, maka hal ini sah secara hukum dan justru dapat membantu memperkuat stabilitas pemerintahan. Mengingat Ketua Umum Partai biasanya memiliki jaringan politik dan pengaruh yang kuat di parlemen. Oleh karena itu, beberapa langkah penting untuk memastikan rangkap jabatan ini berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pertama, harus adanya penguatan pengawasan dari lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman. Mereka perlu memantau dengan cermat apakah kebijakan yang diambil oleh menteri yang merangkap Ketua Umum Partai Politik benar-benar berpihak kepada kepentingan umum, bukan hanya kepentingan partai politik. Kedua, mekanisme akuntabilitas publik perlu ditingkatkan. Masyarakat harus memiliki akses yang luas terhadap informasi mengenai proses pengambilan keputusan, sehingga mereka bisa menilai apakah pejabat yang bersangkutan bekerja secara transparan dan profesional. Ketiga, peningkatan pelatihan dan pengembangan profesionalitas bagi pejabat publik yang merangkap jabatan. Pelatihan ini dapat membantu mereka untuk lebih memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan kompeten tanpa bias politik. Dewan Juri yang terhormat, kami dengan tegas mendukung mosi perdebatan kali ini dengan catatan bahwa mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dijalankan dengan baik. Jika diatur dan diawasi secara tepat, rangkap jabatan ini justru dapat menciptakan sinergi positif antara partai politik dan pemerintahan, yang pada akhirnya akan memperkuat stabilitas dan efektivitas pemerintahan itu sendiri. Burung Nuri, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.